Om Swastiastu. Kami dari SGDA 8 akan memaparkan student project kami yaitu Obesity in Children. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Putu Kinta Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya Nugraha Nukarna dengan 3 digit NIM terakhir 209. Perkenalkan, nama saya Nyoman Asvini Skratik Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istriati Nefitya Widya Paramita Putri dengan 3 NIM terakhir 245. Perkenalkan, nama saya Madi Bagus Nucha Garanata, nomor 5 akhir 016. Perkenalkan, nama saya Media Konsta dengan 3 digit NIM terakhir 90. Perkenalkan, saya Gustianti Kesendiri dengan 3 digit terakhir 95. Perkenalkan, saya Ninyaman Elza Yudiskara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Perkenalkan, nama saya Ica Meleni Yanwar dengan 3 digit NIM terakhir 166. Perkenalkan, saya Ida Yugi Dewi Utami dengan NIM 3 digit terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Steven Irawan dengan 3 digit NIM terakhir 246. Baik, saya akan bahas mengenai latar belakang student project kami. Obesitas sendiri menurut WHO mengacu pada adanya risiko morbiditas, status sosial yang buruk, dan juga fungsi fisik, psikologis yang rendah. Secara global, kelebihan berat badan atau obesitas pada anak telah mencapai 41 juta pada anak di bawah 5 tahun. Prevalensi status gizi obesitas pada anak usia 5-12 tahun di Indonesia masih cukup tinggi, dengan rata-rata 9,2% dari 165.682 anak. Kelebihan berat badan ini atau obesitas adalah salah satu faktor yang kuat untuk meningkatkan kemungkinan terkena diabetes. Selain itu, faktor keturunan atau genetik dan lingkungan juga berperan dalam obesitas. Risiko obesitas pada masa anak-anak tidak bisa dianggap remeh, karena anak-anak yang obesitas tidak 2 kali lebih mungkin menjadi obesitas daripada orang dewasa. Selain risiko jangka panjang, risiko anak-anak mengalami peningkatan risiko patah tulang, hipertensi, penanda penyakit kardiovaskular, dan juga resistensi insulin dan masalah psikologis lainnya juga bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya yang tulus untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran publik mengenai konsekuensi bahaya dari obesitas pada anak-anak, pentingnya makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, dan menerapkan fasilitas perilaku yang sehat pada anak-anak juga sangat diperlukan. Adapun rumusan masalah terkait dengan permasalahan dalam latar belakang dari student project kami yaitu yang pertama, apakah definisi dan epidemiologi dari obesity in children? Yang kedua, apakah faktor risiko dari obesity in children? Yang ketiga, bagaimana etiologi dan patofisiologi dari obesity in children? Yang keempat, apakah manifestasi klinis dan diagnosis yang ditimbulkan dari obesity in children? Yang kelima, apa saja diagnosis banding serta komplikasi yang dialami oleh penderita obesity in children? Dan yang terakhir adalah bagaimana prognosis dan tata laksana dari obesity in children? Adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah yang pertama, untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari obesity in children. Yang kedua, untuk mengetahui faktor risiko dari obesity in children. Yang ketiga, untuk mengetahui etiologi dan patofisiologi dari obesity in children. Yang keempat adalah untuk mengetahui manifestasi klinis dan diagnosis yang ditimbulkan dari obesity in children. Yang kelima, untuk mengetahui diagnosis banding serta komplikasi yang dialami oleh pasien penderita obesity in children. Dan yang keenam adalah untuk mengetahui prognosis dan tata laksana dari obesity in children. Dan adapun manfaat dari penulisan student project ini adalah yang pertama bagi pembaca, di mana diharapkan student project ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai obesity in children. Dan yang kedua bagi mahasiswa adalah diharapkan agar student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dari literatur keilmuan mengenai obesitas in children dan mengetahui cara penata laksanaan dari obesity in children untuk menegakkan diagnosis ke depannya. Obesitas pada anak merupakan suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan berat badan di atas indeks massa tubuh yang normal. Kegemukan atau obesitas menjadi salah satu faktor risiko timbulnya berbagai penyakit tidak menular yang berkaitan dengan gangguan metabolik seperti hipertensi, jantung koroner, batu empedu, dan diabetes. Baik, selanjutnya bagian epidemiologi. Obesitas dialami oleh sepertiga anak-anak
dan remaja di Amerika Serikat. Bertambahnya usia berbanding lurus dengan peningkatan kejadian obesitas. Adapun faktor-faktor seperti ras, etnis, dan sosial ekonomi menyebabkan adanya variasi pada prevalensi obesitas. Obesitas pada orang Meksiko Amerika, Afrika Amerika, Indian Amerika lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan dengan kulit putih non-Hispanik. Pada angka kejadian, 2-3 kali lipat apabila satu orang tua mengalami obesitas, dan apabila kedua orang tua mengalami obesitas, angka kejadiannya dapat mencapai 15 kali lipat. Selanjutnya, faktor risiko. Aktivitas fisik yang rendah memiliki pengaruh terhadap terjadinya obesitas pada anak. Persentil indeks massa tubuh yang tinggi dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang rendah dan perilaku menetap yang tinggi. Kejadian kelebihan berat badan dan obesitas berkaitan dengan pola makan anak yang tinggi kalori dan rendah nutrien. Konsumsi cemilan seperti karbohidrat olah lemak, baik itu lemak jenuh, gula, dan tepung putih, dan makanan manis seperti permen, kue coklat meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Kelebihan berat badan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan dan pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan energi tersimpan sebagai lemak. Pengaruh genetik cenderung dapat diturunkan. Faktor perilaku seperti pola makan yang tidak sehat dan konsumsi serat yang tidak mencukupi. Penurunan waktu tidur pada anak juga mempengaruhi. Dan yang terakhir adanya faktor endokrin dan neurofisiologi seperti peningkatan ghreline sebagai pemicu rasa lapar. Saya akan menjelaskan patofisiologi dan obesitas. Pengeluaran energi, baik berupa kerja mekanik dan panas, lebih kecil daripada asupan energi, maka kelebihan tersebut akan disimpan. Bentuk utama dari penyimpanan energi adalah berupa trigliserida yang terkandung dalam jaring adiposa. Penyimpanan energi adalah proses fisiologis yang terlibat dalam kelangsungan hidup. Penyimpanan trigliserida jaring adiposa memungkinkan kita untuk menghadapi periode kekurangan makanan atau peningkatan biaya energi. Fungsi lain dari jaringan adiposa ini sendiri adalah sekresi faktor, termasuk sitokin dan faktor angiogenik, faktor immune-related, prostaglandin, angiotensin, dan protein yang terlibat dalam regulasi keseimbangan energi dan karbohidrat metabolisme, misalnya resisten adiponektin. Beberapa faktor di atas yang disekresikan dapat terlibat dalam perkembangan komplikasi terkait obesitas. Keseimbangan energi biasanya diatur baik di tingkat makanan, asupan energi, ataupun pengeluaran energi. Kemajuan dari teknologi yang cepat ini meningkatkan pemahaman tentang regulasi penyimpanan energi yang bermula dari penemuan leptin. Leptin sendiri adalah polipeptida mirip sitokin yang diproduksi oleh adiposit yang mengontrol asupan makanan melalui aktivasi reseptor hipotalamus. Leptin juga menurunkan ekspresi pada aroksogenis seperti neuropeptida Y. Lainnya hormon grelin, oreksik, insulin atau oreksik, dan kolesitokinin atau anoreksik terlibat dalam pengendalian jangka pendek asupan energi. Pada kesimpulannya, obesitas pada anak-anak terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, anak dengan obesitas akan mengalami pertumbuhan pusat yang tidak seimbang dengan peningkatan berat badannya. Penumpukan lemak di bawah kulit menyebabkan lipatan kulit mereka terlihat lebih tebal. Selain itu, penumpukan lemak juga dapat menyebabkan pipi menjadi lebih tembam, hidung dan mulut terlihat lebih kecil, serta ada lipatan pada bagian dagunya. Anak laki-laki dengan obesitas dapat mengalami pembesaran payudara karena adanya penumpukan lemak pada area tersebut. Lingkar lengan atas dan pahanya juga bisa terlihat lebih besar, dengan tangan terlihat relatif lebih kecil dengan bentuk jari-jari yang meruncing. Genitalia pada anak laki-laki akan terlihat lebih kecil karena ditutupi oleh lemak suprapubik atau yang biasa disebut dengan bariat penis. Pada anak laki-laki, tingginya akan relatif lebih pendek pada saat dewasa karena pubertasnya terjadi lebih cepat, sehingga pertumbuhan tulangnya juga akan terjadi lebih cepat. Obesitas pada anak juga dapat disertai dengan adanya gangguan psikologis. Diagnosis. Anamnesis dilakukan untuk mencari tanda atau gejala yang dapat membantu menentukan apakah seseorang anak mengalami atau berisiko obesitas. Pemeriksaan fisik dan evaluasi antropometris, terutama indeks massa tubuh. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, imaging, ekokardiografi, dan respirometri atas indikasi. Dapat dilakukan juga penilaian komorbiditas untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyakit penyerta. Diferensial diagnosis, laju pertumbuhan linier dan waktu pubertas merupakan dua ukuran klinis yang sangat berguna untuk mendiagnosis obesitas pada anak. Banyak pasien obesitas yang dewasa lebih cepat daripada anak-anak dengan berat badan normal seusianya. Sebaliknya, laju pertumbuhan dan perkembangan pubertas berkurang atau tertunda akibat defisiensi hormon pertumbuhan, hipotiroidisme, kelebihan kortisol, dan berbagai sindrom genetik. Lalu, beberapa kondisi yang dapat menjadi diagnosis banding untuk obesitas pada anak-anak adalah sebagai berikut, yaitu diabetes, fatty liver,
growth hormone deficiency, hypothyroidism, iatrogenic Cushing syndrome, polycystic ovarian disease, Prader-Willi syndrome, dan precocious puberty. Tata laksana obesitas pada anak adalah yang pertama dengan menerapkan pola makan yang benar dengan cara pola makan besar 3 kali per hari dan camilan dalam bentuk buah segar 2 kali per hari yang terjadwal. Kemudian dengan tidak memaksa anak untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah tertentu dan pemberian makan sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah dengan olahraga dan peningkatan aktivitas harian yang dapat menurunkan nafsu makan dan meningkatkan kecepatan metabolisme sehingga menghasilkan penurunan berat badan. Kemudian yang terakhir adalah dengan terapi perilaku dengan mengubah perilaku makan seperti kebiasaan makan makanan yang berlemak dan melakukan kontrol terhadap stimulus misalnya dengan tidak makan sambil menonton televisi. Indeks massa tubuh atau IMT merupakan salah satu faktor yang dapat memprediksi tingkat kematian daripada pasien-pasien dengan diabetes pada anak. Lebih dari 60% pasien-pasien atau anak-anak di bawah masa pubertas dengan overweight itu akan lebih berisiko terkena daripada obesitas dan juga diabetes pada usia dewasa nantinya. Obesitas ini dapat memberikan dampak pada kualitas kesehatan, kemudian pada kualitas hidup dan juga status sosial dari anak-anak tersebut. Pengobatan atau terapi dengan menerapkan monitoring dan juga follow up yang diikuti dengan multidisiplin terapi yang melibatkan orang tua dan juga keluarga dan lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dari prognosis dari kesembuhan pasien pada obesitas anak maupun sudah dengan komplikasi pada diabetes anak. Obesitas pada anak merupakan faktor risiko berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskular. Hal ini disebabkan karena pada obesitas terjadi peningkatan kadar insulin, trigliserida, dan peningkatan LDL kolesterol. Anak dengan obesitas juga cenderung mengalami hipertensi dan peningkatan denyut jantung. Komplikasi lainnya adalah gangguan fungsi pernapasan, contohnya obstruktif sleep apnea, yang disebabkan oleh penebalan jaringan lemak di daerah dinding dada dan perut, yang mengganggu pergerakan dinding dada dan diafragma. Mengorok adalah salah satu gejala anak yang mengalami obstruktif sleep apnea. Anak dengan obesitas juga dapat mengeluhkan gangguan ortopedik seperti nyeri panggul, nyeri lutut, dan terbatasnya gerakan panggul. Anak dengan obesitas berisiko mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jaringan adiposa yang menyebabkan insulin resistensi. Secara psikologikal, anak dengan obesitas juga cenderung mengalami kecemasan, depresi, kurang percaya diri, atau masalah dengan intimidasi atau ditindas. Adapun simpulan dari student project kami yaitu obesitas merupakan kondisi di mana nilai IMT berada di atas normal yang disebabkan oleh kurang beraktivitas atau sering konsumsi makanan manis maupun junk food. Klinis pasien biasanya terlihat dengan adanya penebalan pada jaringan lemak. Terdapat beberapa diagnosis banding dari obesitas yaitu diabetes dan fatty liver dan lainnya. Untuk menegakkan diagnosis dapat dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan IMT, penunjang, dan komorboditas. Prinsip tata laksana obesitas pada anak ialah memperbaiki lifestyle-nya sehingga prognosisnya bisa menjadi lebih baik. Jika tidak dilakukan tata laksana atau terapi segera, maka dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan ortopedik, diabetes mellitus tipe 2, dan lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.